Nah, dengan di sini sudah checklist, maka di biodata, maka kita tinggal menunggu mengisi untuk yang kedua, yaitu informasi verbal ijazah dan juga bidang studi PPG. Oke, sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang di sini berkesempatan memenuhi syarat untuk ikut pendaftaran seleksi administrasi PPG 2024, yaitu PPG bagi guru tertentu ya, tahun 2024, maka langkah berikutnya di sinilah kita nanti harus melakukan pendaftaran. Nah, pendaftarannya itulah di sini. Nanti kita klik tombol ajukan pendaftaran ya. Nah, supaya tombol ajukan pendaftaran ini nanti bisa diklik ya, maka di sini kita harus memenuhi yaitu persyaratan kelengkapan data. Yang pertama ada kita mengisi biodata diri, kemudian informasi verbal ijazah, dan juga di bidang studi PPG. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara melengkapi biodata diri untuk pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Nah, di sini langsung saja teman-teman, yaitu kita untuk melengkapi biodata diri, di sini nanti kita upayakan sudah terchecklist warna hijau ya. Yang awalnya di sini tanda pentung yaitu status syarat wajib dilengkapi atau diisi, namun belum dilengkapi atau diisi. Maka kita isi, nanti kita akan sudah checklist ya, warna hijau. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kemudian kita klik di sini ya. Ini kita luaskan saja di bagian biodata diri ini. Kemudian berikutnya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Jadi kalau misalkan di atas ini kan kita itu sudah terisi ya, berdasarkan dari data Dapodik. Maka yang perlu kita isikan itu adalah di bagian paling bawah ya. Nah, di sini kita klik saja di sini di bagian lengkapi ini teman-teman. Selain itu juga kita lengkapi yaitu di bagian ini, yaitu data tambahan ya. Di bagian data tambahan ini kita lengkapi yaitu disabilitas dan seterusnya ini ya. Ini kita lengkapi. Nah, berikutnya di sini kita mulai dari atas dulu ya, untuk dilengkapi data pokok tadi. Oke, mulai dari yang atas di sini kita isi jabatan ya. Nah, jabatan teman-teman itu apa? Silahkan diisikan di sini. Kemudian untuk gelar depan ini apakah ada apa tidak? Kalau tidak ya kita kosongi ya. Kita kosongin di sini nggak ada petunjuk nih. Apakah kita isikan dengan strip atau apa? Ini nggak ada keterangan. Nah, di sini biasanya itu saya isikan strip ya, karena nggak punya gelar depan. Kemudian di sini untuk gelar belakang ini adalah kita sesuaikan dengan yang tertera di ijazah kita masing-masing ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita isi yang di bawah, yaitu kita tuh mengajarnya di SD misalkan. Nah, ini. Kemudian alamatnya mana, instansi, kode pos ini sudah include ya dari Dapodik sepertinya. Kemudian mata pelajarannya di sini kalian bisa tulis yaitu guru kelas ya. Ini kita sebagai guru kelas seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Misalkan nanti sudah lengkap semuanya, kita klik di sini ya, klik simpan. Dan berikutnya di sini kita isikan yaitu data yang masih belum ada ya. Nah, ini mulai nama bank, ini silahkan diisikan nama banknya apa teman-teman. Setelah itu di bagian ini kita tuliskan bank cabangnya mana, kemudian masukkan nomor rekening, kemudian nama pemilik rekeningnya. Nah, setelah berhasil diisikan, maka berikutnya kita klik simpan ya. Oke, saya isikan dulu. Oke, setelah kita isikan seluruh data, ini kita simpan ya. Klik simpan. Oke, berikutnya di sini perubahan data profil berhasil disimpan. Kemudian kita klik tutup ya. Kemudian kita lanjut untuk mengisi di bagian data tambahan ya di bawah. Nah, untuk melengkapi data tambahan di sini kita klik di sini ya, lengkapi ini. Kita klik lengkapi. Nah, berikutnya di sini kita isikan nih, yaitu untuk data tambahan kita. Oke, kita coba cek untuk data tambahannya ini apa saja. Jadi data tambahan yang kita isikan itu di sini mulai dari yang pertama itu ada keterangan disabilitas. Apakah teman-teman itu disabilitas atau enggaknya? Ini kita pilih di sini. Nah, ini ya. Ini kalau misalkan teman-teman tidak disabilitas, kalau netra ya ini tunarungu, wicara dan seterusnya. Kalau misalkan tidak ya kita tidak ada. Klik di sini. Nama ibu sudah include ya. Kemudian di sini kita masukkan nik ibu. Nah, ini. Jadi di sini kita isikan nik ibu, kemudian di sini pekerjaan ibu itu apa, kemudian pendidikan ibu itu apa, kemudian penghasilan ibu itu berapa, dan juga tanggal lahir ibu. Jadi untuk di bagian atas ini seluruhnya data ibu, kemudian di bawah ini adalah seluruhnya dari data ayah kita. Oke, berikutnya di sini saya isikan dulu. Oke, di sini kita isikan untuk pekerjaan ini adalah kita isikan yaitu PNS karena sudah pensiun ya. Nah, purna gitu ya. Kemudian untuk pendidikannya ini adalah SMA sederajat. Kemudian penghasilan ibu
itu kira-kira berapa. Nah, itu adalah sekitar 4 jutaan misalkan ya. Nah, kemudian kita isikan untuk tanggal lahir ibu. Oke, sudah. Nah, berikutnya di sini sudah ya. Kemudian kita isikan yang bawah, ini adalah data ayah kita, teman-teman. Oke, ini sama dengan tadi kita isikan ini nama ayah ya. Ini data ayah, nama ayah, NIK ayah, kemudian pekerjaannya, kemudian untuk pendidikan ini juga kita pilih ya. Kemudian untuk penghasilannya dituliskan. Ini kisaran gitu ya. Ini sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Berikutnya tanggal lahir ayah disesuaikan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya, nih kalau misalkan orang tua sudah meninggal lama dan nggak tahu itu gimana ngisinya. Nah, kita isikan biasanya itu kita tulis dengan angka 0 ya. Angka 0 kalau misalkan 1 itu nggak bisa ditulis, nggak bisa disimpan, maka silakan dituliskan sebanyak, yaitu digit dari nick ya. Nick itu kan biasanya 16 digit ya. Kalau misalkan 1 digit nggak bisa disimpan, maka tuliskan 0 sebanyak 16 digit. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya di sini kontak darurat. Kontak darurat itu biasanya adalah suami ya. Kalau misalkan kalian perempuan, tuliskan nama suami. Kemudian kalau kalian laki-laki, tuliskan istri. Nah, kalau misalkan belum menikah ya tuliskan, kalau misalkan nanti ada apa-apa, kontak darurat yang bisa dihubungi itu siapa. Dari sini kita tuliskan nama kontak itu pemilik kontaknya. Kemudian di sini telepon kontak, nomor teleponnya, dan juga hubungan kontak itu apa. Dan berikutnya di sini kita cek lagi untuk kontak sudah ya, nama kontak, pemilik kontak, namanya siapa, kemudian teleponnya berapa, kemudian hubungannya apa nih. Nah, misalkan adalah di sini suami atau istri ya, pilih di sini. Kalau dirasa sudah fix, kita simpan, ketik simpan. Oke, perubahan berhasil disimpan ya. Dengan demikian kita sudah berhasil nih untuk mengisikan di bagian biodata. Nah, sekarang di sini kita coba ditutup ya. Kita tutup. Nah, di sini sudah checklist. Nah, dengan di sini sudah checklist, maka di biodata, maka kita tinggal menunggu mengisi untuk yang kedua, yaitu informasi verbal ijazah dan juga bidang studi PPG. Kalau misalkan di periode sebelumnya, ini kita untuk di penyesuaian antara ijazah dengan bidang studi PPG, ijazah yang S1 yang kita miliki supaya nanti bisa ikut di PPG milih bidang studi, inilah dulu itu manual kita upload. Tapi kalau sekarang itu harus dengan verbal ijazah ya. Jadi ketika kalian melanjutkan di sini informasi verbal ijazah, nanti dilakukan verbal ijazah, pastikan sudah di verbal ijazah, kemudian sudah di konfirmasi penggunaan ijazah itu untuk apa. Nah, selanjutnya di sini kalian cek ya. Kalau sudah terbaca, nanti barulah kita bisa memilih di bidang studi PPG. Nah, seperti ini. Karena sekarang belum bisa kita pilih ya bidang studinya. Ya, memang di sini kita belum menyelesaikan isian informasi verbal ijazah. Nah, terkait hal itu nanti kita sambung pada video sebelumnya ya. Kira-kira demikian untuk cara mengisi biodata diri untuk teman-teman yang pendaftaran PPG guru tertentu tahun 2024 untuk seleksi administrasi. Nanti setelah ini verbal dan bidang studi kita isi lengkap, maka tombol ajukan pendaftaran ini sudah bisa diklik. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita lanjut pada video sebelumnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.